Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanpa puji-pujian kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita Idul Fitri di bulan Syawal ini kembali bisa makan lagi. Jadi Idul Fitri itu arti dasarnya adalah kembali kepada makan. Setelah 1 bulan kita puasa, maka agak gemuk karena memang kita banyak makan. Ya, kemudian dipahami menjadi Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah itu pun ada 2. Pertama fitrah agama, kemudian yang kedua fitrah makan juga. Jadi manusia ini fitrahnya yang makan, yang minum, yang berumah tangga. Dan itu adalah namanya fitrah manusiawi. Ya, alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita Idul Fitri ini dengan harapan di samping makan jasmaninya, makan juga lah rohaninya. Kali ini kita mulai kembali mengkaji Al-Quranul Karim. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman panduan bagi kita umat Islam. Tentu saja semangat yang diinginkan dari Al-Quran yang turun di bulan suci Ramadan tidak saja kita kaji di bulan Ramadan, lepas bulan Syawal, lepas pula Al-Quran. Tidak, karena Al-Quran adalah way of life, gaya hidup kita. Maka kapanpun dan dimanapun, di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, kita terus menurunkan Al-Quran ke dalam sanubari kita, agar kita mendapatkan setiap detiknya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Masih dalam suasana Syawal, maka kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbalallahu syiyamana wa syiyamakum wa sholihati a'malina wa sholihati a'malikum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan yang tertera di dalam layar kita pada hari ini, 4 semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran bagian pertama. Artinya ada 8 semangat sebenarnya, kita bagi 2. Hari ini ada 4 semangat. Di minggu depan kita akan lanjutkan bagian kedua dengan 4 semangat juga. Masih di surat As-Sajdah, kita berada di ayat 23 sampai dengan 26. Kesimpulan yang didapat kenapa kita semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran, kita menemukan diskusi baru-baru ini di kalangan akademis di Timur Tengah, bahwa ada orang Muslim yang menjadi murtad dan dia paham dengan Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan, Al-Quran bukan kalamullah, dan dia memberi argumentasi yang mengatakan bahwa penulis Al-Quran ini tidak belajar bagaimana perkembangan alam pada masa ini. Dia menulis tentang bagaimana bintang yang begitu banyak, masa digunakan oleh Al-Quran untuk merajam setan, katanya walajmu syayatin. Itu gak mungkin, itu Tuhan yang buat. Itu yang buat adalah manusia, tapi manusia yang membuatnya itu bodoh, kata dia. Atau bagaimana Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran Allah lah yang membuat gunung. Kamilah yang membuat gunung itu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa gunung yang dibuat itu bukan dari atas tapi dari bawah, bagaimana 2 lempengan akhirnya akan menaik dan membentuk bagaikan gunung. Sementara Al-Quran menegaskan berkali-kali bahwa gunung itu dari langit gitu, bukan dari bawah. Sehingga mengatakan bahwa ini penulisnya gak belajar tentang bagaimana pembentukan gunung. Jika zaman dahulu mungkin manusia bisa dibodohi dan ditipu, maka sekarang manusia tak bisa dibodohi lagi dan ditipu. Ini bukti bahwa Al-Quran bukanlah firman Tuhan.
Maka bagaimana sebenarnya semangat kita dalam mengagumi indahnya Al-Quran? Pertanyaan apapun yang mereka sampaikan mudah-mudahan terjawab pada hari ini. Bahwa Al-Quran seperti Taurat berisikan pesan hidayah yang indah. Laksana pelajari indah Al-Quran dengan penuh kesabaran. Ada orang caci maki Al-Quran, kita harus sabar dan kita harus berpikir jernih dan benar. Jika ada kurang jelas penjelasan kepada Allah, tetap saja Al-Quran adalah firman Tuhan. Ketika kita mengatakan ini berseberangan dengan ilmu pengetahuan saat ini, itu bukti bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan, bukan buatan Nabi Muhammad. Pada masa dahulu kita selalu mengatakan fasiru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi. Padahal di itu di dalam, bukan di muka. Orang nggak bisa memahami bagaimana kita berjalan di atas bumi. Al-Quran moto berkali-kali kita berjalan di dalam bumi. Rupanya sains modern akhirnya mengatakan bahwa memang kita berjalan di dalam bumi. Karena atmosfer itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kerak bumi yang terlihat ini. Kalau kita berjalan di atas bumi, di luar atmosfer, maka kita semua akan berterbangan bagaikan kupu-kupu, gak lengket gitu. Nah, begitu juga ketika dikatakan untuk apa sih gunanya bintang yang begitu banyak, yang kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun, dengan adanya bintang mereka mendapatkan petunjuk sebagai kompas di malam hari. Tapi kompas bintang itu kan sedikit dari ribuan triliunan bintang yang ada di langit sana. Maka kita mengatakan inilah bukti Al-Quran firman Tuhan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tak sampai ke sana ilmunya. Dan manusia sekarang pun masih tak sampai ilmunya. Ngapain ada triliunan bintang? Dan Al-Quran menyentuh sedikit saja, ada meteor lagi. Sahab itu. Nah, dan ini membuktikan bahwa mohon penjelasan kepada Allah karena Al-Quran adalah firman Tuhan. Ketika nalar manusia tak sampai dan Al-Quran telah menembus sekat dan zaman pada masa kini, ini bukti bahwa bukan manusia yang menyentuhkan Al-Quran Karim itu. Kalaulah itu buatan Nabi Muhammad akan berspekulasi tentang bagaimana penciptaan gunung, bagaimana berbicara tentang bintang, bagaimana berbicara tentang manusia berjalan di atas bumi atau di dalam bumi, bagaimana manusia mengetahui bahwa bumi ini adalah bulan bukan datar. Tapi ada sampai sekarang ulama mengatakan bahwa bumi ini datar, itu gimana gitu. Al-Quran saja mengatakan bumi ini bulat. Wa madanal ardo madda, karena bumi ini terhampar. Maka kalau dia terhampar seluruhnya, maka itu adalah bumi adalah bulat bukan datar. Dia bukan bagaikan lempengan gitu. Tapi karena dia memang bulat datar, maka dia akan berbentuk begini. Nah, kecuali kalau dia bersegi, segi 8 atau segi 4, maka di ujungnya ada yang tak datar. Beginilah Al-Quranul Karim. Maka minta penjelasan pada Allah, bukan akhirnya kita mengatakan Al-Quran ini bukan firman Tuhan, tapi buatan Nabi Muhammad. Kalau benar buatan Nabi Muhammad akan berani berspekulasi bahwa 10 tahun kemudian Romawi menang. Itu kan spekulasi. Ngapainlah Nabi Muhammad mengatakan ghulibatil rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ngapain itu ditulis Romawi kok? Tapi itu ditulis karena ini bukan firman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini adalah kalamullah. Maka diskusi yang tak akan pernah habis ini disimpulkan bahwa beriman itu di surga, kafir itu di neraka, tertuang di dalam Al-Quran yang inspiratif. Ya sudahlah, debat kalau kita lihat di YouTube di mana-mana tentang debat Islam dan Kristen tak akan pernah habis. Ya sudah, yang penting kita memahami bahwa firman Allah ini benar, bahwa perdebatan bahwa Nabi Muhammad itu gila itu bukan saja zaman dahulu.
Zaman sekarang akan datang akan terus orang mengatakan Nabi Muhammad itu penyihir, penyair, Al-Quran ini dongeng, ya sudahlah, itu mereka lah. Maka kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan antara Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu sebelum Ramadan kita membahas betapa nikmatnya menjadi mukmin dan betapa menderitanya menjadi fasik. Kesimpulan yang pertama, mukmin dan fasik itu tidak sama. Afaman kana mukminan kaman kana fasiqan la yastawun. Gak sama mukmin dengan fasik. Iman dan amal soleh menggiring ke surga. Amal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa. Maka yang beriman beramal soleh ke surga. Wa amal ladzina fasaqu fa ma'wahum nar. Kafir dan fasik tempatnya di neraka. Lebih dari itu, kafir dan fasik menderita di dunia sebelum masuk neraka. Wala nuziqannahu minal azabil adna, siksa dekat atau siksa dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan ada siksa dunia, ayat ini menegaskan adanya siksa dunia dunal azabil akbar, sebelum siksa besar di akhirat kelak. La'allahum yarji'un. Kenapa kok ada siksaan di dunia, Pak Ustaz? Belum ada pengadilan kok sudah disiksa. Siksa dunia ini agar dia tobat, agar dia kembali ke jalan Islam. Tapi bagaimana pula ada orang yang kafir dan tersiksa-siksa dia, Pak Ustaz? Ini jauh lebih parah lagi. Itu dia diangkat, dikenal dengan istidrak untuk nanti akhirnya dibanting sekeras-kerasnya. Itu lebih gak enak itu. Maka waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha. Kafir masuk neraka karena tidak baca Al-Quran yang berisikan paduan. Dan jangan sampai pula kita yang beriman baca Al-Quran jadi murtad. Nah, seperti Al-Akh Rashid namanya, itu adalah seorang muslim murtad dan kemudian dia mengobrol Al-Quran seperti yang saya sebutkan di antara diskusi tadi. Al-Quran kalamullah, apakah Al-Quran itu benar-benar firman Tuhan? Dia mengatakan tidak. Ada ulama mengatakan ya, Al-Quran firman Allah. Hari ini kita membahas firman Allah itu. Walaqad ataina Musal kitab, sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, pada masanya dijadikan petunjuk bagi Bani Israel. Fala takum fi miryatin min liqa'i, maka janganlah engkau Nabi Muhammad ragu-ragu menerima di sini ada yang mengatakan min liqa'i, bertemu dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad yang hidup bertemu dengan Nabi Musa yang mati, Nabi Musa yang telah wafat. Fala takum fi miryatin min liqa'i, bisakah Nabi Muhammad yang hidup bertemu dengan Nabi Musa yang sudah wafat? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan Nabi Musa diantaranya dan nabi-nabi yang lain. Atau fala takum fi miryatin min liqa'i, kembali kepada, kalau tadi kembali kepada Musa, liqa'i pertemuan dengannya, itu kembali kepada Musa. Atau yang kedua kembali kepada bertemu dengan Alkitab Taurat. Jangan engkau ragu menerima Taurat. Maksud menerima Taurat ini gimana? Menerima Taurat bahwa
pada waktu Nabi Muhammad SAW hidup dan dia berdakwah, ada Yahudi yang dikenal dengan Ibnu Salam, Ibnu Salam, seorang ulama Yahudi dari keturunan ulama Yahudi yang mau masuk Islam dan mengatakan saya paham Taurat itu. Dan saking saya paham kepada Taurat, saya lebih yakin tentang pernyataan Taurat bahwa akan ada nabi yang ciri-cirinya seperti kamu, saking detailnya disebutkan dalam Taurat, daripada yakin saya terhadap apakah anak yang lahir dari istri saya itu anak saya. Saya yakin engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah, kata Ibnu Salam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, kalau kamu bertemu dengan orang yang yakin dengan pesan Taurat bahwa akan ada nabi yaitu engkau dengan Al-Qur'annya, maka kamu jangan ragu. Fala takun fi miryatin min liqa'ihi. Yang pemahaman ketiga, ini lagi hebatnya Al-Quran, satu ayatnya bisa tiga pemahamannya, tiga-tiganya saling menguatkan dan saling menggabung. Artinya kita yakin Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Kita yakin bahwa Nabi Musa itu bukan legenda, karena agak masuk akal ya, bagaimana kita memukul tongkat, Nabi Musa memukul tongkat terbelah lautan, itu gak masuk akal. Tapi kita yakin dan Allah mengatakan kau harus yakin wahai Nabi Muhammad bahwa Nabi Musa itu ada dan engkau bertemu dengannya. Ceritanya adalah fakta. Wa ja'alnahu dan li Bani Israil. Yang ketiga kita sebut jangan ragu-ragu kamu menerima Al-Quran untuk jadi petunjuk bagi umat Islam. Nah, ini yang ketiga pemahamannya, bahwa benar salahnya Taurat itu tergantung pada Al-Quranul Karim. Jadi di perjanjian lama atau di dalam Taurat ada kisah Nabi Nuh. Tapi bagaimana kisah Nabi Nuh sesungguhnya, barometernya ada pada Al-Quranul Karim. Ada kisah yang dibesar-besarkan yang Nabi Nuh tidak melakukan itu. Karena bagi Taurat yang sudah dipalsukan, para nabi itu tidak masuk. Sementara Al-Quran mengatakan seluruh nabi itu maksud. Maka seorang nabi, leadership, pemimpin yang baik, tentu saja menjaga diri dari perbuatan tercela. Kalau mungkin ada silap, ada salahnya, tetap saja nabi yang silap dan salah yang maksud itu diperbaiki, diislahkan, diintrospeksikan secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pemahaman maksud, berbeda dengan Taurat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Taurat itu bagus, Bani Israel itu bagus, Nabi Musa itu bagus. Tapi Pak Ustadz yang urusan sekarang kan Bani Israel, Israelnya Yahudi yang ada di Palestina itu kan bagus. Ini bagus pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka disebut pada masanya dijadikan petunjuk bagi Bani Israel. Ataupun pada masa kini tentu saja barometer petunjuknya ada pada Al-Quranul Karim. Inilah dia kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci sebelumnya, bahwa umat Islam memahami, meyakini seyakin-yakinnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Di samping Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mana Taurat, Zabur, Injil yang benar itu Pak Ustaz? Yang benar itu tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Maka orang yang mendapatkan hidayah pada masa Bani Israel itu mengatakan La ilaha illallah wa Musa nabiyullah. Pada masa Nabi Zabur, pada masa Nabi Daud, Zabur mengatakan La ilaha illallah
wa Daud nabiullah, la ilaha illallah, wa Isa nabiullah. Nah, itu dia. Inilah hidayah yang diberikan pada masa nabi dan kitab suci itu masing-masing. Bimbingan Allah itu menjadi dasar utama agar manusia menjadikan orientasi hidupnya untuk menyembah Allah. Ini linier sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus kepada Rasul Bani Israel, kepada Nabi Musa, Isa, dan berujung kepada Nabi Muhammad. Semuanya la ilaha illallah. Tak Nabi Isa sekalipun tak pernah mengatakan sembahlah aku, jadikan aku anak Tuhan, jadikan aku tempat kalian meminta. Tidak. Kalau mau meminta, mintalah kepada Allah. Itu jelas tertuang sampai sekarang di kitab suci mereka, tertuang jelas, mintalah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Taurat menulis itu, Injil menulis itu, Al-Quran menulis itu. Prinsip dasar itu menjadi pesan utama dalam Taurat pada masanya dan Al-Quran yang bersifat universal pada masa kini hingga hari kiamat kelak. Maka Al-Quran seperti Taurat berisikan pesan hidayah yang indah. Jadi apa beda tafsir inspirasi dengan tafsir-tafsir sebelumnya? Bahwa kalau yang tadi hanya fokus pada Nabi Musa dan fokus pada Taurat liqa'i. Tapi Kementerian Agama mengatakan ini juga liqa'i, jangan ragu untuk menerima Al-Quran sebagaimana Nabi Musa menerima Taurat. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran bagi saya dan kita semua untuk berbahagia menerima pesan Al-Quran yang indah sebagaimana Bani Israel dulu menerima dengan indah pesan Taurat itu. Sudah baca Al-Quran hari ini? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran itu datang pada hari kiamat yang memberi syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya. Wa ja'alnahum minhum a'immatan yahduna bi amrina, ayat 24 dari surat As-Sajdah. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah kami selama mereka sabar. Lama sabaru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemimpin Bani Israel itu banyak. Tapi ini pemimpin bukan pemimpin dalam arti kerajaan duniawi. Tapi ini adalah imam-imamnya, pemimpin agama, tokoh masyarakat yang sangat agamis. Kami jadikan di kelompok Bani Israel itu banyak sekali pemimpin agama. Orang-orang soleh Bani Israel itu banyak. Pernah masyarakat Bani Israel bunuh 1000 ulamanya, saking banyaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu banyak yang baik, banyak pula dan lebih banyak pula yang bejat. Dilarang gak bisa. Oh, Bapak ini menghambat rezeki aku ya, gak bisa main ancam depan main belakang, kusihir mati. Inilah dia. Maka Bani Israel pada masa dahulu disuruh lama baru melaksanakan perintah Allah, melaksanakan Al-Quran itu perlu sabar. Sabar dan ekstra sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah. Sabar, ekstra sabar, ikat diri dengan Allah. Bertakwa pada Allah. Kenapa? Orang kalau sudah nggak takut Tuhan, bunuh orang itu simpel. Maka perlu sabar. Ini artinya kebaikan itu kita berbuat baik saja ada orang yang tak suka. Itu baru kita berbuat baik. Kita mengajak orang berbuat baik, lebih tak suka lagi orang. Maka bagaimana menikmati indahnya Al-Quran yahduna bi amrina, memberi petunjuk dengan perintah kami. Dia mendapatkan hidayah dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita.
Sebagaimana setan itu gak pernah capek memberikan bisikan kepada Bapak Ibu dan saya, maka kita pun tak harus pernah capek untuk terus berpegang pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau bulan Ramadan gimana kali Ustaz? Habis itu Pak Ustaz, jatuh. Maka supaya naik lagi, supaya stabil lagi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka ngajinya harus lebih cepat supaya apa? Jangan sampai nanti akhirnya enggak ngaji enggak apa-apa gitu. Ngaji supaya zadatuhum bertambah iman. Dan di sini ditutup surat As-Sajdah ayat 24, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka meyakini ayat-ayat kami, sama ada Bani Israel pada masanya ayat-ayat Taurat atau pada masa kini yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi yakin. Tapi kenapa Pak Ustaz ada orang Islam jadi murtad dan ngaku sebagai ulama, kemudian jadi murtad dan berdakwah kepada orang supaya murtad pula? Jangan sampailah Bapak Ibu dan saya seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman monggo silakan, mau kafir monggo silakan. Gak usah jauh-jauh. Abu Lahab apa kurang pahamnya dengan Nabi Muhammad, tahu sejarah turunnya Al-Quran, begitu dekatnya dengan keluarga Nabi Muhammad, gak mau beriman. Itu cuma sekedar ulama saja. Dia tahu proses turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir. Ngotot gak mau beriman, gak bisa kita paksa. Tapi kalau kita gak mau beriman, ya kita layak rugi. Inna a'tadna, kami siapkan neraka bagi orang yang kafir. Gitu saja kata Allah. Bukan selesai dikitik faman syaa'a falyakfur, tapi kalau kau kafir masuk neraka jangan salahkan siapa-siapa. Kan enak gitu ya kan. Mau belajar monggo, nggak belajar ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau nggak lulus jangan salahkan ayah emak lah ya. Ya kan? Kan enak begitu. Ya sabar sini dalam menegakkan kebenaran atau dalam kehidupan. Bila iman, sabar dan tabah sudah ditinggalkan, maka rahmat Allah pun akan dicabut. Ini musibah lah. Buat laksanakan, pelajari Al-Quran dengan penuh kesabaran. Pahami apa yang dihafal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, generasi hafal Quran di Indonesia sudah mulai tumbuh dan berkembang. Masjid-masjid sekarang sudah banyak yang hafiz dan qori, bacaan sholat sudah mulai bagus di kota-kota besar atau bahkan sudah sampai ke kabupaten di daerah sana. Tapi harapan kita, pahamilah Al-Quran itu. Karena di Indonesia ini ada kaum murtadin itu, bukan mu'alaf ya, tapi murtadin, yang mereka itu bangga bahwa dia hafal Al-Quran, tapi rupanya sebenarnya dia nggak hafal Al-Quran loh. Bacaannya masih salah. Ini ngaku-ngaku saja hafal. Berusaha untuk memahami lebih dalam apa yang sudah kamu hafal dari Al-Quran, karena semakin paham akan semakin kamu, maka semakin kamu tidak mau melupakannya. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ini jawaban. Diskusi debat gak akan pernah habis Bapak. Orang kalau sudah ngotot benar, apapun yang kita sampaikan tetap salah. Karena di otaknya itu yang penting menang. Ngotot menang walaupun salah. Saya berapa kali menemukan orang seperti ini, gak usah kita debat lagi lah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Ini cerita tentang Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya. Nabi Musa hidup kaumnya dari tempat debat kusir tak pernah habis. Apa warnanya, bagaimana bentuk sapinya, bagaimana kriterianya. Ini mau cari solusi atau mau cari begaduh gitu ya kan. Akhirnya hampir tak dapat disembelih. Nah, jangan sampai lah kurban pun akhirnya jadi bergaduh kita. Hanya hal-hal yang remeh-temeh. Saya tadi pagi ceramah begitu, rupanya tak bagaimana. BKM pecah. BKM lama buat kurban sendiri. BKM baru gak punya jemaah kurbannya. Waduh, kayak mana ini kita ini?
Masalah sembelih itu masalah teknis lah, kan sampai bergaduh lah, ya kan? Nah, ini dia. Alhamdulillah kita di sini akur, ya kan? Akur, alhamdulillah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berantem, udahlah damaikan saja, mana yang benar, mana yang salah, serahkan pada Allah. Inna Rabbaka, hanya Tuhanmu, huwa. Jadi kalau bahasa Arab ada huwa, itu hanya dia dan dia, tidak ada yang lain. Yafsiru bainahu, keputusan ada di tangan Allah pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, siapa yang disembelih, Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Umat Islam mengatakan Nabi Ismail, perjanjian lama mengatakan Nabi Ishak. Ya sudah, terserahlah, yang penting kurban itu dilakukan oleh umat Islam. Kalau benar kalian pengikut setia Nabi Ibrahim, kalian harusnya beli juga, bukan memperdebatkan Ismail atau Ishak. Tapi yang ada ajaran agama Samawi itu berkurban, menyembelih. Nabi Ibrahim menyembelih, para rasul menyembelih. Dari sejak zaman Nabi Adam, ada yang berkurban lewat tanaman, ada yang berkurban lewat hewannya, Qabil dan Habil itu. Iya, jadi perdebatan ini biarlah Allah yang memutuskan, tapi kita yakin keputusan Allah akan berbeda dengan Al-Quran tadi yang merupakan pedoman yang diturunkannya, ya kan? Ini yang membuat kita bahagia menikmati indahnya Al-Quran. Perselisihan, perdebatan di antara mereka akan berlanjut sampai hari kiamat, Bapak. Apalagi di dunia era digital seperti ini, waduh, kita payah menyaring mana berita benar, mana hoax, tingkat remisnya sudah. Tapi Islam akan lahir menggantikan tempatnya dengan sebuah misi yang universal, menggantikan tempat risalah Nabi Musa dengan Tauratnya, dan satu bagi semua umat manusia. Inilah dia risalah Islam yang disebutkan rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang, membawa perdamaian, membawa cinta kasih, bahwa kita mencintai Allah, mencintai sesama manusia, mencintai umat manusia, mencintai sahabat-sahabat kita, mencintai tanah air kita ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon penjelasan kepada Allah. Inna Rabbaka huwa yaghfiru, ya sudah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya kan? Terkadang kita mengharap dari manusia, ya Allah, aku dulu bantu dia, minta tolong sedikit payahnya, karena memang penolong kita bukan manusia. Minta tolonglah kepada Allah. Dan kita terus berdoa. Setiap kita mendapatkan masalah, seolah-olah kita lupa akan sesuatu, yaitu minta pertolongan kepada Allah. Awalam yahdi lahu kam ahlakna min qabli minal qurun, terakhir, tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, yahdi lahu, betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ini menjadi debat kusir juga. Pak Ustaz, semua nabi mati kok. Apakah mereka juga dibinasakan? Atau Fir'aun saja yang dibinasakan? Kaum Ad mati, Nabi Soleh juga mati, kaum Lut mati, Nabi Lutnya juga mati. Sama-sama matinya Pak Ustaz, ahlakna. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wafatnya orang yang beriman itu husnul khotimah, wafatnya orang kafir itu su'ul khotimah. Bagaimana kita membedakan husnul khotimah, su'ul khotimah? Sama-sama mati dasarnya. Maka yang membedakannya, yang beriman itu membuat dia husnul khotimah, dan bukan dalam bentuk secara fisiknya, tapi secara rohaninya. Boleh jadi yang kafir tak sakit, yang beriman sakit, tapi beriman sakit ini menghapuskan dosa. Lapang hatinya, husnul khotimah, la ilaha illallah.
Itu yang bisa kita pahami dengan kam ahlakna. Atau memang kaum Sodom akhirnya mati dalam kondisi tidak wajar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pula kalau umat Islam mati dalam kondisi tidak wajar, Pak Ustaz? Apakah ini tanda bahwa dia suul khotimah? Tidak juga. Kalau dia wafat dalam keadaan la ilaha illallah, itu adalah mati yang wajar walaupun secara fisik terlihat tidak wajar. Tabrakan, hancur lebur bawah badannya, tertintang gitu. Apakah dia menjadi suul khotimah? Tidak. Dia syahid. Inilah yang dipahami dengan ahlak nami qabli minal qurun yang sunafi masakihim. Orang Arab itu pergi ke Syria, dalam perjalanan dia menemukan kota Sodom, dia menemukan kota Nabi Syuaib, dia menemukan Petra. Ini adalah peradaban yang dahulu yang begitu hebatnya. Sekarang nggak ada tempat lagi, tidak ada penghuni lagi di situ kecuali sedikit. Bagaimana piramida begitu dahsyatnya, seakan-akan tak mati. Fir'aun rupanya mati dan meninggalkan piramid yang begitu kokoh dan besarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku ada dan aku mengatakan yang berbuat jahat atas dasar kekafirannya, maka dia menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Inna fi dzalika laayat. Kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari sejarah masa lalu. Tapi apalah yasma'u. Banyak manusia yang gak mau dengar. Banyak manusia yang gak open, gak peduli, gak mau tahu. Ya sudah, ya gak mau tahu, gak mau peduli, ya gak masalah. Karena kembali lagi kepada ayat 25, Allah lah yang akan menyelesaikan permasalahan kita pada hari kiamat kelak. Yang mau masuk surga beramal dan berimanlah. Yang tak mau masuk surga ya sudah, suka-suka kalian lah. Itulah bahasa mudah dalam diskusi kepada mereka yang mengatakan Al-Quran bukan firman Tuhan. Kalau kepalanya sudah keras, payah kita cerita panjang-panjang dengan dia. Dengar, baca dan perhatikan bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang mengingkari Allah dengan kebinasaan. Bagaimana Fir'aun dengan congkak dan angkuhnya akhirnya tenggelam di laut merah ya. Beriman surga, kafir di neraka, itu yang pasti ya. Jadi kapan kita menderita semenderita-menderitanya? Kalau Bapak, Ibu, dan saya masuk neraka. Itu tertuang jelas di dalam Al-Quran. Hidup itu punya tujuan. Tujuannya ke surga atau tujuannya ke neraka, itu terserah. Yang ke surga murah, tapi sulit melakukannya. Ke surga itu murah dan mudah, tapi melakukannya payah. Baca Quran ini mudah. Tiap hari dapat Lailatul Qadar loh Bapak Ibu, bukan saja bulan Ramadan. Tiap baca Quran dapat Lailatul Qadar, kata Ustaz Nina. Tetap saja lebih enak baca WA daripada baca Quran. Itu saya pun masuk di situ. Bukan Bapak Ibu saja. Nanti kalau nggak kita balas, kawan kita marah. Kenapa kok lambat kali respon? Sementara baca Al-Quran satu hari nggak baca, nggak ada orang yang marah. Ini masalahnya murah dan mudah tapi sulit. Yang ke neraka itu mahal, tapi nikmat dirasakan. Nauzubillah min dzalik. Ya, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan 4 semangat dalam mengarungi indahnya Al-Quran karena dia berisikan pesan hidayah. Kita inginkan pedoman untuk masuk surga dan Al-Quran isinya itu sebagaimana Taurat sebelumnya. Maka hidayah ini bukan sekedar enak dibaca dan enak dipahami. Saya Bapak Ibu sampai sekarang kita masih bertarung loh. Bukan berarti setelah Ramadan selesai pertarungan yang setan dibelenggu saja, kita agak payah berkelahi dengan setan ya. Ini sekarang setan sudah mulai berkeliaran lagi. Maka pegang erat Al-Quran artinya mengamalkan dengan penuh kesabaran. Ya Allah, kalau enggak jadi orang Islam yang baik, gimana lagi dia kan? Mungkin kita tepuk orang itu ya kan, tapi kita maafkan juga lah ya kan. Hari baik, bulan baik, mau kayak mana lagi? Ya, kemudian
Ya kalau misalnya masih belum bisa sabar, masih belum bisa melaksanakan sempurna semaksimal mungkin, mohon penjelasan, mohon hidayah dari Allah. Ya Allah yang qalibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkan hatiku, wafatkan aku dalam agamamu. Karena aku tahu masuk neraka itu tak enak. Simpulan keempat, aku masih mau masuk surga walaupun agak rasa agak nakal sedikit, gitu ya kan. Nah, inilah dia manusia yang kata Abu Mas, ilahi rasulil firdausi a'la. Aku rasa gak layak aku masuk surga, tapi masalahnya aku takut masuk neraka. Wala aku halal dari, maka ampuni dosaku yang setiap hari bukan nambah kurang bertambah ya. Wasabi zaidun kaifah timali. Inilah yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu kita. Ada pertanyaan? Satu kami persilakan, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. cerita dan saya apa jam masuk semua yang selalu maksud saya apa masuk cerita Israel terus apa yang membedakan saya yang berani ceritakan tentang yang paling yang kami usahakan orang saleh Harun Marun. Jadi bagaimana hari ini kalau cerita? Ya, terima kasih Bapak. Cerita dalam Al-Quran itu pesan inspirasinya dapat. Pesan inspirasinya, detailnya, wallahu a'lam. Karena Al-Quran itu tidak buku sejarah. Berbeda dengan Taurat, itu sampai disebutkan tahunnya, anaknya, cucunya, lokasinya. Dia lebih menceritakan tentang sejarah. Walaupun sejarah itu benar atau tidak, kita masih harus meneliti. Al-Quran tidak menulis itu karena Al-Quran adalah buku hidayah. Inilah dia disebutkan pesan hidayah. Dan Al-Quran memposisikan hidayah itu. Maka di mana letak Israiliyatnya? Ketika kita sudah menyelami tentang Harun Marun, itu banyak sekali Israiliyatnya. Menyelami Ya'juj Ma'juj, sudah banyak Israiliyatnya. Dari mana Israiliyat? Apakah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW? Ini mulai banyak pada zaman tabi'in. Pada zaman sahabat tentu saja mereka baru mendapatkan Al-Quran aja adalah sesuatu. Bisa memahami Al-Quran secara utuh saja sudah oke. Tapi generasi berikutnya sudah mulai berpikir lebih ingin dalam, cerita lebih jauh bagaimana ada ahli kitab, seperti Ibnu Salam tadi. Orang Yahudi masuk Islam, orang Nasrani masuk Islam. Dia tokoh agama, tokoh masyarakat yang membaca Taurat dan Injil yang ada pada masa itu. Kemudian dia mengatakan, menurut versi Taurat, ayat ini mungkin inilah dia maksudnya. Menurut versi Injil, ayat ini di sana itu dijelaskan panjang lebar. Kemudian para ulama masa kini mengatakan, membedakan bahwa yang Israiliyat dari sumber Taurat dan Injil ini dengan posisi abstain, menolak tidak, menerima juga tidak. Sekedar informasi saja. Saya menulis seri kisah Al-Quran, sekarang saya baru mau, apalagi rupanya tulisan saya itu banyak sekali menceritakan orang dan namanya pada masa Bani Israel. Tapi kemudian sekedar untuk cerita yang ada dalam Taurat dan dalam Injil ternyata lebih mengasihkan. Tapi sebenarnya benar atau tidaknya menjadi tanda tanya besar. Terkadang cerita yang mengasihkan itu rupanya tak sesuai dengan prinsip Al-Quran.
Nah, dalam hal ini kita akan mendelete cerita yang berseberangan. Contohnya bahwa ularlah, bahwa iblis itu berubah menjadi ular untuk bisa masuk kembali ke dalam surga. Kan dia sudah diusir, kok bisa pula dia goda Adam dan Hawa? Maka menurut versi Taurat atau versi Taurat, mereka masuk dalam bentuk ular supaya Tuhan kena tipu, gitu kan? Enggak lah. Dia tetap menggoda dalam bentuknya iblis itu. Wallahu a'lam, dan mudah-mudahan bermanfaat. Bapak belum sempat bertanya, waktu pula sudah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba hummina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.